Halo Pak Jonas, ketemu lagi nih. Sekarang kita lagi ada di kota Bandung. Iya, Bandung. Berarti terkenal dengan kota Kembang. Kembang ya, Kembang. Flower City. Kita sekarang berada di pabrik tua bekas kolonial Belanda. Ya. Jadi ada beberapa cerita-cerita ya mengenai pabrik ini ya. Udah mengakar dengan beberapa penduduk kota Bandung. Nah, sampai-sampai sekuritinya juga mengiyakan gitu jadinya. Lo tahunya di sini ada apa? Dari cerita-cerita yang orang-orang Bandung. Banyak penampakan sih pokoknya. Pokoknya Ada yang warna merah, ada yang warna putih. Katanya nih. Katanya. Nah, makanya kita jauh-jauh dari Jakarta ke sini tuh mau nyoba buat pembuktian. Oke. Bahwasanya tuh bener nggak nih kalau tempat ini tuh beneran angker. Nah, seperti biasa ya kita dari fotografi Harpo Indonesia bahwa satu kali jepret itu dua kali ya. Dua kali jepret ya. Itu Minimal banget. Iya, minimal banget ya. Untuk melakukan perbandingan foto satu sama foto kedua. Oke, mau mulai nih? Ayo mulai. Lo mau mulai mas? Salah apa? Salah. Bebas. Bebas ya? Ya. Sini aja dulu ya. Oke, boleh jadi dulu. Come on. Mau mana? Sini aja ya. Ini kan bisa ke mana? Yang gedungnya tuh. Ini. Nah, Pocongan. Sekarang kita ada di salah satu bangunan ya di pabrik tua Belanda ini. Ini gue penasaran nih. Ini ada tulisan jalan evakuasi. Jadi ini kayaknya udah terbengkalai. Pocongan. Ntar ya gue ngambil foto dulu ya. Ya, oke, jelas. Ini kayaknya bekas apa ya? Ini ada kayak meja gitu, kayaknya ini bekas lab dah, kalau menurut gua. Banyak bling, Pocongers. Jadi ini cuma gini aja. Tuh banyak tumbuhan merambat di sini. Kayaknya hawanya agak panas. Kalau gua. Gak tau nih kalau teman-teman yang lain nih, kalau teman-teman lain gak tau nih. Yuk kita pindah lagi, soalnya tempatnya kecil. Yuk. Pokoknya sekarang kita ada di sebelah tadi yang kayak gue rasa itu lab. Ini ada beberapa bangunan nih, terus sama ada pohon-pohon gede. Di sebelah kiri sana, itu kayaknya kayak ada kubangan-kubangan itu loh, buat air-air yang buat ngebuang limbahnya kayaknya. Ini gue penasaran nih, tempatnya ini kayaknya nyambung ya. Aduh, becek lagi. Kayaknya ini kayak suatu tempat apa ya? Gudang K3L tulisannya tuh. Berarti yang tadi di pintu untuk menuju ke parkiran mobil. Ini kayaknya kita harus balik lagi nih. Balik lagi ke tempat tadi. Yuk, balik lagi. Oke, Pocongers, ini gue balik lagi ke tempat tadi yang gue rasa itu lab. Ini kan sebenarnya kan kayak kubangan buat pembuangan limbah nih. Bentar, gue foto dulu ya, 2 kali nih ya. Bentar. Itu nyalain dulu flash-nya. 1, 2. Bentar ya, agak lama nih fotonya. Ini udah. Yuk, kita yang lagi. Oke, Pocongers, ini sekarang gue berada di bekas pembuangan limbah nih. Soalnya tadi gue lihat di situ tuh banyak ada mesin-mesin nih, kayak tabung-tabung air. Itu di sana ada kubangan tuh. Tadi yang gue lihat di ujung sana, di ujung sini. Ini kubangan nih, Pocongers, ikut yuk. Kubangan ini. Itu kubangan air tuh. Biasanya nih ya, Pocongers, itu kalau ada sumber air berarti
mereka pasnya dari situ. Sekarang gue mau coba foto dulu. Seperti biasa kalau di FHI kita menggunakan metode perbandingan, jadi satu angle dua kali jepret. Oke? Satu, dua. Oke. Ini biasanya kita kumpulin dulu, foto-foto aja dulu semua. Nanti setelah kita hunting ini, kita bakalan balik lagi ke safe zone dan kita bakalan analisa satu persatu beberapa angle untuk kita lihat perbandingannya. Oke, yuk. Ini masih air nih, Pocongers. Nah, Pocongers, sekarang kita lagi berada di salah satu, ini gue sebut ya, kayaknya tempat kayak bisa dibilang semacam pabriknya nih untuk membuat obat. Jadi sini gue ngerasain bau obat banget gitu. Kayaknya tempat pembakaran sini yang buat yang nyetak itu terus dibakar gitu kan. Yuk, ikut aja. Nah, Pocongers, ini gue sekarang lagi berada untuk maju ya. Ini terdiri dari, ini ada trafo dinamo nih. Ini kuat banget ini baunya, bau obatnya. Ini juga kayaknya sama nih, becek, Pocongers. Nah, ini ada beberapa kayak buat yang pembakaran obatnya tuh kayaknya. Oh, baunya kuat banget deh. Udah kuat banget. Oke. Nih kalau gue Pocongers lihat nih, tuh di langit-langit tuh. Ini atap pabrik ini. Terus kayak ada bekas-bekas kayak dibakar gitu. Ini kayaknya obatnya dibakar ya. Gue baru tahu obat itu dibakar. Oke. Sekarang gue bakalan ngambil beberapa angle untuk dibuat perbandingannya. Satu di situ dulu ya. Satu, dua. Oke, yuk. Ini juga nih, ruangannya juga sama ini. Ini kayaknya apa ya? Ini sama. Banyak garung-garung nih, Pocongers. Ini kayaknya apa ya? Ini kayaknya bahan baku obatnya kayak tepungnya gitu loh. Tuh ada tulisan toksik tuh. Toksik. Bukan pacar ya, yang toksik ya. Gue tadi liat di ujung situ tuh, yang gue sholat tuh, tadi ada yang ngek gitu. Gue penasaran nih, ntar gue foto dulu ya. Pocongers, tuh, lihat lagi tuh. Ntar ya. Oke, yuk. Sekarang kita jalan. Nih kita lihat dulu posisinya. Coba kesini dulu dah. Gue penasaran yang ini nih. Nah, terus Pocongers hati-hati ya. Selalu bawa senter sama HP atau kamera. Lihat ke bawah. Tuh kayak gitu. Ntar ada kubangan. Tuh. Oh, air. Pocongers, air. Kaget gue. Gue kirain binatang atau apa gitu. Yuk, berarti pabriknya untuk yang buat obat yang kebakarnya ini kayaknya lumayan luas sih buat gua. Lumayan. Ini baunya bau banget nih. Gua kuat gua, bau obat. Yuk Pocongers. Oke, Pocongers. Ini sekarang gua lagi berada di seberangnya dari tadi pabrik. Gua nemuin satu kayak gudang apa bangunan itu, tapi sebenarnya sini gudang nih. Di tembok ini balik ini gudang, tadi gue lihat. Nah, ini gue penasaran tuh di ujung itu ada apa. Bentar ya, gue foto dulu ya. Satu, dua. Oke, saya kita ikutin. Gue penasaran tuh di ujung tuh. Ada pintu tuh. Nih,
Kita lihat lagi pojok Mas. Ini banyak pipa-pipa nih. Terus ada beberapa lorong yang buntu juga nih gue lihat. Tuh buntu. Nah ini lorong juga nih, telusuran nih. Tadi ini gue coba dari situ tuh, coba kamera ke sana. No, tuh. Tadi gue dari situ tuh, dari ujung terus masuk lagi keluar. Tuh. Jadi, Mas, ini adalah gudang yang buat yang misalnya ini obat tuh. Jadi ini tinggal dimasukin di pack ke dalam kardus, dan itu dimasukin ke mobil box. Nah, gue penasaran nih, teman gue satu lagi nih, si Bayu, kemana nih? Coba kita cari dulu ya. Mungkin dia di atas atau di luar tadi. Yuk, lihat yuk. Yo, Wacokers, balik lagi sama gue Bayu. Nih gue kan sekarang, tadi si Andre udah bilang ya, ini di daerah Bandung, gedung tua Belanda yang lama banget. Nah kebetulan kan memang areanya ini luas, jadi kita bagi tim gitu loh. Nah ini gue ada di sebelah gedung salah satunya lagi. Ini sekarang gue ada di lantai 1. Lantai 1. Dan ini di sini sih kayaknya office gitu. Nah, gue juga pengen cari tahu apa sih di sini mitosnya. Terus juga apa sih penampakannya di sini gitu. Karena gue tertarik banget sama gedung ini. Dan ini gedung 2 lantai. Oke? Jadi stay tune sama gue tetap ya. Let's go. Oke, ini kayaknya sih kalau dilihat-lihat kayaknya ini kayak office-nya gitu guys. Nah, ini gue coba foto-foto. Ini bener loh ya, ini baunya pandanya pekat banget. Dan kayaknya sih nggak ada musang atau apa, tapi ada sesuatu yang nge-trigger gue guys. Sini lihat, nih guys, ini tuh kayak belum lama ya, kayak darah belum lama gitu. Tapi gue nggak tahu ini apa, dan ya sudahlah. Oke, next. Oke. Assalamualaikum. Oke, ini gue mau coba ambil gambar dulu guys. Ambil gambar dulu. Harus 2 kali ya. Nah, ini kita masuk coba ruangan ini. Nah, di sini makin kencang nih baunya nih. Dan nih, bau pandanya makin kencang, terus kayak bau beras gitu loh. Wah, ini nih yang paling malesin tuh kayak gini nih. Kenapa gue bilang paling malesin? Kenapa sih setiap tempat begini tuh harus ada kayak begini nih? Ada dupa, ada nggak tahu minyak apa. Jadi kayak, maksudnya tempat ini sudah terbengkalai, tapi kenapa harus ada kayak gini gitu loh? Sangat disayangkan. Dan ini komputernya masih zaman jadul banget. Oh ya guys, jadi gedung ini memang lama, tapi dulunya sempat dioperasikan sebagai salah satu kantor lah gitu. Dan ini lihat aja, monitornya masih zaman dulu banget guys, tahun 90-an. Kalau tahu dulu masih pakai disk tuh, mungkin ini nih. Masih lama banget. Dan ini ada ruangan sebelah sananya lagi. Ini ada CPU juga. Ya, itu sih palingan. Wah, banyak. Ya, mungkin asumsi gue bau wanginya dari sini nih kayaknya nih guys. Tapi ya maksud gue gini,
tempat ini udah bagus kita untuk explore, tapi ya buat apa sih kayak gini-gini gitu lah. Kalau memang tujuan kita untuk mencari experience, ya udah experience aja. Tapi gue ingetin sekali lagi guys, jangan sekali-kali kayak kita ritual atau bikin memuja-muja di tempat-tempat seperti ini, karena menurut gue nggak bagus juga gitu. Buat apa gitu, mending kita nikmatin aja. Kalau misalkan kalian horrorholics atau addict, mendingan ya udah explore aja kayak kita gitu. Next, coba kita ke ruang sebelahnya ya. Nih, gue taruh lagi guys. Yuk, sana. Ya guys, nah ini baik lagi ya. Tadi gue lihat juga ini tuh kayak kantor. Nah, ayo sini. Nah, tuh. Ini tuh kayak office. Jadi kayak ruangan-ruangan. Nggak tahu lah ruangan apa. Tapi catnya masih bagus. Gue nggak tahu ini kosongnya tahun berapa. Yang gue tahu itu hanya ini gedung tua zaman Belanda. Nah, ayo kita keluar lagi guys. Ini ada pintu darurat. Dan setiap gua di sini tuh, ini yang tadi guys, yang tadi sebelahnya yang tadi gua nemuin dupa tadi tuh. Dan ini kayaknya sih ruang kamar mandi guys. Bentar ya guys. Ini gue harus foto dulu di sini. Ayo. Ini tuh kayak, ya benar, ini kamar mandi guys. Tuh. Tapi ini kayak bilik kecil gitu guys. Oh, pantry. Ini pantry. Nah, ini kamar mandi. Ini ruang kosong. Wah, ini ada tangga ke atas nih. Ya ini ada ruangan juga, ada tangga juga di sini. Tapi gue penasaran aja. Tadi di situ tuh ada ruang apa sih namanya, tangga darurat sih, sama di sini nih. Dan ini tuh kayu guys. Enggak sih. Kayu ya, takut lapuk. Tapi kayaknya enggak ya. Oh enggak. Ya, mari kita kan naik ke atas. Wah. Jangan lapuk. Bahaya. Itu udah lapuk di situ. Ayo guys. Nah, tadi udah gue bilang gue mau ke tempat next door-nya sebelahnya itu. Jadi tempatnya ini seperti ini guys tuh. Ini lebih kayak ke kantor gitu sih guys. Nah, coba ikut gue yuk. Ini ada pintu darurat guys yang tadi gue bilang. Dan ini kayaknya sih nembusnya ke atas ya. Gue penasaran sih. Nah, nih, coba kita ke atas yuk. Nah, kalau tangga kayak gini nih, gue berani nih. Oh, aman guys. Wait. Sumpah ya, tadi tuh gue pas akhirnya ke atas gitu kayak ada orang habis ngintip gitu tuh. Ayo, lanjut yuk. Ayo, lanjut. Aman. Sekarang udah di lantai 2, which is ini yang paling tinggi. Ruangannya tetap sama. Nggak terlalu besar juga, tapi juga nggak terlalu Nah, ini kayaknya boleh dilihat guys, kayak apa ini ya, dapur kali ya, mungkin untuk masak-masak karyawan. Kalau zaman sekarang MBG. Coba gue taruh dulu. Nah, ini nih dapur ini nih. Ini sih fix dapur sih. Kalau kata gue sih fix dapur. Nah, nih guys, lihat sini guys. Oke, jadi tadi kan gue bilang ini kayak dapur. Teman gue nggak yakin ini apa.
Kalau sekarang udah MBG kali ya. Cuman, nah ini guys. Ini yang gua nggak suka nih. Ada lagi gua nemuin kayak gini nih tuh. Maksud gua, kenapa ya? Maksudnya, gua takutnya kebakaran doang. Bikin begini nih. Gitu kan, terus dibiarin aja gini kayak sampah, jadinya kayak sampah kan. Terus ya udahlah, kayak gitu aja. Kayaknya ruangan ini gua asumsinya sih kayak dapur ya, karena ada kayak begini, emang nggak ada ventilasi. Nggak tau lah, bonus. Beda guys, ini kayaknya lantai 2 udah selesai. Kalau menurut gua cukup sih, kayaknya ini nggak terlalu buat gue yang bikin gimana gitu. Tapi nanti ada tempat yang menurut gua bagus banget, dan juga ditambah konon katanya, atau apa ya bisa gue bilang ya, itu salah satu set film yang lagi berjalan dan terkenal juga. Oke, tunggu dan tetap sama gue, nanti gue kasih tahu. Gue mau turun dulu ke bawah. Oke guys, nah ini sekarang gue tadi di lantai atas, karena itu tangannya kecil banget guys. Di ruangan itu tuh kayak semacam apa ya, semacam kayak tempat office gitu sih. Makanya kayak di lantai 2 ini nggak terlalu serem lah. Kita coba keluar lagi sana yuk. Dah, stop. Nah, Oke guys, ini tadi kita udah di bawah lagi. Gue udah di bawah lagi tadi, dan ini gue tertarik sama ada lagi gedung lagi, tapi ornamennya lihat tuh, zaman dulu banget guys. Nah, sembari jalan, sembari gue cerita. Jadi gue tadi pas di sini tuh nemuin ada satu ruangan lagi di dalam, dan itu menurut gue bagus banget untuk dieksplor. Nah tadi gue coba sekali foto, gimana ya, hawanya tuh gak enak banget guys, serius deh. Dan ya udahlah, langsung masuk aja. Soalnya gue sempat berdua aja nih sama kameramen. Ya, oke, sini guys. Pocongers, ini tadi yang gue bilang jalan. Lihat pintunya, zaman dulu banget. Gue yakin ini tempat serem banget sih. Soalnya pas tadi gue tengok begini, itu kayak ada sesuatu yang jalan. Sumpah gue gak bohong. Terus kayak, lu pernah sih kayak di satu tempat yang horor, kayak lu begini tuh kayak pas-pasan gitu loh. Coba ya, kita tarik ke dalam ya. Ayo guys, ikutin gue guys. Assalamualaikum. Nah ini ada ruangan begini guys. Ada ruangan lagi. Pendek banget loh. Oh ini area dalamnya nih. Ini area dalam. Aman sih, aman. Tapi masuk area ini tuh apa ya, masih kayak auranya tuh dingin gimana gitu. Ini apa ya? Oh ini kamar mandi. Ini nih. Wow. Oh ini luas banget ya. Ini luas banget nih. Dan ini ada ke atas gitu. Gue sih nggak bakalan naik ke atas ya. Gue nggak tahu di atas ada apa. Cuman tadi pas gue kesini tuh kayak ada yang jalan-jalan aja sih kesini gitu loh. Coba. Wah kalau ini sih kayaknya nggak bisa diterobos ya guys. Tempatnya bahaya nyata tuh. Kayaknya gue nggak bakal tembus ke sini karena bahaya nyatanya kayaknya ada. Bahaya nyata atau apa sih, kayak beling, paku atau hewan-hewan gitu kan.
Jadi kita langsung aja ke luar lagi, karena ada satu lagi lokasi gedungnya yang wah zaman Belanda banget deh. Oke, stay tune sama gue ya. Oke bocongers, nih yang gue bilang tadi. Lihat, dari jendela-jendelanya aja itu udah vintage banget. Dan ini mencerminkan memang sesuai yang gue bilang tadi, gedung bekas Belanda. Lihat aja tuh. Nah, sama nih guys. Ini gue tanya sama orangnya, maksudnya penjaganya. Dan ini lokasi syuting Danur last chapter. Lu perhatiin di part yang mana? Kalau gue seinget gue waktu pas si Prilly lagi di kamar mandi dan dia kayak dikasih lihat kematian salah satu Peter CS-nya dan dia jatuh gitu kan sampai berdarah gitu. Ternyata itu cuman dikasih lihat cara si salah satu hantu 5 orang itu yang anak kecil itu di sini nih. Ayo langsung aja. Assalamualaikum. Nah ini guys. Oke guys. Nah ini guys salah satunya tempat yang diambil untuk syuting Danur. Oke guys, lihat guys. Nah ini guys tuh. Ini udah jadi begini. Itu tadi dia yang Prilly kejadian lari itu jatuh sekitaran sini. Gitu. Dan hawanya di sini tuh tenang gitu loh, nggak terlalu yang bikin creepy gitu loh. Dan kalau bisa dilihat lagi nih guys, ini tuh, nah ini nih, lihat, ini tuh kantornya dia nih, waktu pas lagi syuting gitu loh. Nah ini pintu keluarnya di sini nih, pintu keluarnya sini. Nah, nih guys, tadi kan pintu masuk nih, ini kunci. Nah, ini kamar mandi guys. Ini kamar mandi. Ya, jadi itu guys tempatnya. Dan ada lagi satu ruangan lagi, pintu ini terbuka, bisa kita lihat di sini guys. Dan banyak ruangan-ruangan tuh guys, kayak rumah-rumah yang notabene kayak zaman dulu banget nih tuh ya guys. Dan ini yang gue mau tunjukin tadi. Tara, ayo kita masuk. Assalamualaikum. Ini guys, sorry guys. Ini yang waktu set dia kantornya guys. Tuh. Set kantornya dia nih. Nah, ini karpet bawahnya. Mungkin bekas-bekas syuting ya. Iya. Coba. Wah, nih guys, kalau kalian ingat yang di mejanya salah satu di film Danur ya ini. Dan ini kayunya kayu jati loh, keras, kayunya kayu jati tuh.
Ya, jadi isinya kayak gini guys. Oke, kayaknya gua udah nemuin lokasi untuk hening. Kita bilang hening atau uji nyali. Dan teman-teman juga tadi udah ambil gambar juga. Ya, siapa tahu teman-teman atau gua dapat foto-foto penampakan. Katanya sih di sini banyak kuntinya sama ya sosok yang kayak gitulah, yang serem-serem lah. Nanti kita cari juga. Dan kayaknya nanti kita cari satu lokasi yang udah kita bisa dibilang sepakat, kayaknya di sini deh untuk hening. Dan sekarang itu jam udah menunjukkan hampir jam 2. Jadi nanti kita jam 2 start, kayaknya 2 jam lah ya, menjelang subuh lah ya. Kita lihat nanti ya gimana. Stay tune di FAI Fotografi Anti Indonesia. Kita cari penampakan dan kita lihat siapa yang bertahan nanti di lokasi LH untuk heningnya. Oke? Terobos. Halo Pak Jonas. Nih sekarang kita lagi ada di segmen yaitu adalah nih, dimana nih ini adalah untuk merasakan panca indera semua dari penglihatan, pendengaran, dan perasaan kita apa dulu merinding ya. Betul. Kita milih di suatu tempat yang menurut kita tuh energinya tuh paling besar, gede. Paling gede ya, paling besar ya. Nah sekarang kita sudah bersama Mr. Hafiz. Gimana Pak Hafiz pendapatnya mengenai ruangan ini? Jadi kalau misalkan kita nih dari FA itu biasanya kalau misalkan itu biasanya kan muter dulu tuh, lalu kan mapping. Udah, mapping area kan. Jadi setelah kita mapping itu ini sih menurut keyakinan saya. Ya, oke. Kan? Terus gimana? Keyakinan saya ini yang saya paling baik. Terus ini tempat apa ya? Udah kotor tempat tapi masih oke. Seperti kita lihat di belakang ya, langsung ke pohon beringin. Dan di sini juga ada kolam, yang itu yang pembangunan lingkungan itu loh. Oke, mau dimulai saja? Ini bagaimana? Mulailah. Mulai ya, oke. Oke, Mas. Kita berjumpa lagi. Kita lihat dulu. Cabut juga. Oke. Halo. Maaf ya guys ya kalau agak bocor ada suara motor, mobil, soalnya ini tempatnya nggak jauh dari Jakarta. Mungkin sekitar 70 meter. Kita coba tes ke basecampnya di sini. Abacong satu masuk, Abacong. Suara jelas ya, suara teh. Oke. Ini buat tempatnya sendiri sih, infonya udah terbengkalai lama. Dari tahun 2000-an lah.
Halo. Oh ya, buat kalian kalau misalkan mau nyari experience ketemu hantu, mau ke tempat horor, kalau bisa jangan bawa dupa ya, itu bahaya banget. Karena yang ditakutin ketika dupanya jatuh ke bawah, entah itu ada koran, entah ada kertas atau benda-benda yang gampang kebakar, mungkin sofa atau busa atau apa, itu bisa jadi kebakaran. Jadi lebih baik nggak usah lah pakai dupa. Dan yang paling jelas sih waktu itu ada di rumah kaca. Itu posisinya tuh lagi live dan gue lagi megang live-nya itu kan. Dan sayangnya nggak save live-nya. Itu kalau nggak salah sebelum COVID. Sama jangan lupa kalau mau mancing ke tempat serem atau ke bekas bangunan, jangan lupa pakai sepatu. Kalau saya jangan di kantor. Karena ditakutin ada ular itu tadi, beling atau benda-benda tajam lain. Ya alhamdulillah sih kita belum pernah ada kejadian. Amit-amit jangan sampai. Ini apa ya? Kau terus unggul. Sayang banget sebenarnya kalau tempat seluas ini ya terbengkalai. Mungkin bisa dijadi tempat atau apa gitu, usaha atau dijadi taman gitu yang lebih bermanfaat. Pocong satu, pocong satu. Suara masih biasa. Oke, oke. Di sini sebenarnya sih ada jalan sih. Tapi apa ya? Menurut gua nggak layak nih. Pengen di sini nggak, tapi kalau ada sepatu boot. Berhubung gua nggak ada sepatu boot, jadi gua nggak berani. Halo. Ini kalau nggak hujan sih, gue sih.
Aduh, duduk udah guys. Ini kelihatan nggak sih di kamera? Ya, pajang satu masuk, masih aman. Berapa 2 jam lagi? Oke. Nih, sorry kalau kalian ngeliat nih, kelihatan nggak? Gue nggak tahu sih di kamera kelihatan apa. Di sini ada, Mungkin angin kali ya. Gue sih masih berpikir angin. Ini gerak tapi halus. Ini enggak. dan overall kalau menurut gue sih ini gue kasih nilai itu mungkin 7 kali. Mungkin dia 7,5 lah, karena tempatnya agak luas banget sih. Dan kita juga effort kesini. Oke, ini gue udah 1 jam di sini, masih belum ada tanda-tanda hilal di sini. Tadi doang sih tuh yang gerak. Kalau kelihatan di kamera ya. Cuma tadi sih pas penelusuran tuh, pas gua naik ke lantai 3 sama Bayu, oke ini gue udah hampir 2 jam di sini. Halo. Nah sebenarnya kalau misalkan kita hunting itu apa namanya, nggak boleh pakai penerangan ya, jadi benar-benar gelap total. Kali ya kita megang senter nih atau senter HP gitu ya, ketika kita sampai di tempat lokasi hunting ini contohnya misalkan itu semua kita matiin, jadi cuma apa ya, udah cuma nggak ada cahaya, dan cahaya itu cuma cahaya terang bulan dari sini gitu. Jadi itu di situ indera pendengaran kita
penglihatan kita, mungkin kalau penglihatan kurang ya karena emang gelap total. Jadi apa ya, lebih ke indera perasa kita tuh berfungsi di situ. Ini gua merinding nih, tapi gua nggak tahu dari mana. Halo, Wih. Ini sebenarnya mirip banget kayak tempat pemandian jenazah. Kurang apa ya? Ya kurang meja doang. Ya masuk 01. Nanti buat kirim si Ardi jemput ya. Iya. Bentar lagi ya. Nah, dia tuh. Baik. Tempatnya sih serem, Pak, menurut keyakinan saya. Anda. Ya, menurut keyakinan saya itu tempat serem. Jadi gimana? Cuma berhubung apa? Kalau nggak hujan sih Pak berani. Oke. Nah ke sini. Kalau nggak- Sekarang gua mau tanya, lu dapat gangguannya apa aja? Ya, ini kan ada 1, Ah, 3, ah, ada. ya pokoknya itu lah ya, sebelah sini ya. Terus, ada akar nih. terus, Adin, Hah? ini gerak nih. oh yang itu, yang ini, Ini nih. yang ini ya ranting ini. Oke. Terus, Sama itu aja sih. itu aja. Lu udah dapat suara nggak? Yang itu apa gimana? Ada yang itu. Suara ada nggak? Kalau nggak hujan mungkin gue bisa dengar ya. Ya karena ini hujan ya, Pak Conat ya lagi. Kalau hujan. Bandung lagi hujan hari ini. Terus gimana lagi? Ada bau nggak? Bau melati, bau mawar, Kalau bau pandan. kalau bau melati, Eh, kalau bau melati itu di lantai 3. Oh ya, tadi ya? Di Iya. atas ah. Lantai 3. Lu ceritain tadi. Soalnya itu gua sama Bayu tuh tadi. Ya, Gua berdua. Oke. Itu bau pandan, Oke. ada bau melati juga. Oke, berdoa kan? Dari itu. Ya, berarti Pak Jonas kita nyatakan Mr. Hafiz sukses. No. Sukses ya, sukses ya. Nah, Ya, sukses. Bukan yang mie itu kan, mie instan kan? Bukan. Bukan. Oke. Sama satu lagi guys. Apa lagi? Kalau misalkan kalian ikut kita Oh, merasa terancam, misalkan kalian Ah. tuh lagi ini nih, kayak gini ya. Kalian merasa terancam itu jangan lari ya. jangan gitu ya. Ya. Karena kita dikasih nih HT. Kalau ada apa-apa kalian tutup mata aja, duduk diam, kalian HT. Tuh. Nanti Oke. kita passing sini dan kita cepet kok. Ya, Nggak lama. oke. Oke, itu aja. Udah itu. Aduh ya. Jangan lupa subscribe di YouTube, follow di IG dan follow di Twitter dan follow juga di Twitter kita ya. Jangan lupa sampai jumpa nanti di tempat yang selanjutnya ya. Ya. Oke. Selamat kerja, Bos.